Hai semuanya, nama saya Joshua Kurniawan Selain. Saya Amanda Lydia Jura. Saya Tessa Nurul Pasanku. Saya Trisha Amanda. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan presentasi kami mengenai distribusi probabilitas normal. Pengertian distribusi probabilitas normal. Distribusi probabilitas normal adalah salah satu distribusi yang paling penting dalam peristiwa statistika. Distribusi probabilitas normal disebut pula distribusi Gauss yang merupakan probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Distribusi probabilitas normal adalah distribusi kontinu yang memiliki bentuk simetris sekitar nilai rata-rata atau disebut dengan mean. Sebagian besar nilai dalam distribusi normal terpusat di sekitar nilai rata-rata dan semakin sedikit nilai yang jauh dari rata-rata. Karakteristik 1. Bentuk simetris. 2. Mean, median, dan modus sama. 3. Ekspor memanjang tak terbatas. 4. Distribusi kontinu. 5. Probabilitas tertinggi di tengah. 6. Mengikuti aturan 65-95 sampai 99,7. 7. Tidak pernah bernilai 0. Distribusi probabilitas dan kurva normal dengan mu dan sigma kecil berbeda, mempunyai mu sama dengan MD sama dengan MO yang sama, namun mempunyai sigma kecil berbeda. Semakin besar sigma kecil, maka kurva semakin pendek dan semakin tinggi nilai sigma kecil tersebut, maka semakin runcing. Oleh sebab itu, sigma kecil tinggi cenderung menjadi plekurtik dan sigma kecil rendah menjadi teptokurtik. Jenis-jenis 2. Distribusi probabilitas dan kurva normal dengan mu berbeda dan sigma kecil sama. Bentuk distribusi probabilitas dan kurva normal dengan mu berbeda dan sigma kecil sama mempunyai jarak antara kurva yang berbeda, namun bentuk kurva tetap sama. Hal demikian bisa terjadi karena kemampuan antara populasi berbeda, namun setiap populasi mempunyai keragaman yang hampir sama. Faktor koreksi kontinuitas adalah 0,5 yang ditambahkan dan dikurangkan pada data yang diamati untuk mengubah pendekatan dari binomial ke normal. Memerlukan faktor koreksi selain syarat binomial terpenuhi. 1. Hanya ada 2 peristiwa. 2. Peristiwa bersifat independen. 3. Besar probabilitas sukses dan gagal sama setiap percobaan. 4. Data merupakan hasil perhitungan.
Distribusi normal standar adalah distribusi normal khusus yang memiliki rata-rata atau disebut dengan mean sebesar 0 dan standar deviasi sebesar 1. Distribusi ini digunakan untuk memudahkan perhitungan probabilitas dengan mengubah data X ke dalam bentuk nilai standar yang disebut dengan Z-score. Z-score menunjukkan seberapa jauh suatu nilai atau disebut dengan X berada dari rata-rata, dihitung dalam satuan standar deviasi. Rumus Z-score ialah Z sama dengan X kurang mu per delta kecil, dengan keterangan X sama dengan nilai data, mu atau disebut dengan rata-rata yaitu rata-rata populasi, delta atau bisa dibilang juga sigma kecil yaitu standar deviasi populasi. Dengan menggunakan Z-score, kita bisa mudah mencari peluang dari distribusi normal yang menggunakan tabel distribusi Z. Contoh soal, diketahui skor ujian siswa berdistribusi normal dengan mean rata-rata 75 dan standar deviasi 8. Perhatikan grafik distribusi normal berikut. Berdasarkan grafik tersebut, 1. Hitunglah skor Z untuk nilai 70. 2. Tentukan berapa persen siswa yang mendapatkan nilai di bawah 70. Contoh soal, nilai ujian siswa terdistribusi normal dengan rata-rata 75 dan simpangan baku 8. Hitung peluang siswa yang memperoleh nilai kurang dari 70. Langkah-langkah penyelesaiannya: 1. Hitung Z-score. Z-score menunjukkan seberapa jauh nilai tertentu atau 70 dari rata-rata atau 75 dalam satuan simpangan baku atau 8. Rumus Z-score: Z sama dengan X dikurang mu atau rata-rata per sigma atau simpangan baku. Jadi, Z-score untuk nilai 70 adalah Z sama dengan 70 nilai tertentu dikurang 75 rata-rata per 8 simpangan baku, sama dengan min 0,625. Gunakan tabel Z. Setelah mendapatkan Z sama dengan min 0,625, kita cek di tabel distribusi normal. Tabel Z menunjukkan berapa persen area atau peluang di bawah nilai Z tersebut. Untuk Z sama dengan min 0,625, nilai yang kita dapatkan sekitar 26,60%. Contoh soal, untuk lulus mata pelajaran matematika, Andi harus memiliki nilai minimum 60. Apabila diketahui rata-rata nilai matematika kelas X adalah 55 dengan simpangan baku 5, berapa peluang Andi mendapat nilai 60? Dari situ kita memasukkan rumus Fx sama dengan 1 per sigma kecil akar 2V kali E pangkat min setengah dalam kurung X kurang mu per sigma kecil pangkat 2. Dari soal kita sudah mengetahui mu-nya sama dengan 55, X-nya sama dengan 60, dan sigma kecilnya atau disebut dengan simpangan baku sama dengan 5. Maka kita masukkan ke dalam rumus F dalam kurung 60 karena X-nya sama dengan 60.
per 1 per 5 akar 2 V. V-nya adalah 22 per 7 dan 3,14. Maka kita masukkan 1 per 5 akar 2 kali 3,14 kali 2,72 karena E sama dengan 2,72 karena dalam nilai matematika itu adalah nilai konstan dalam nilai E. Pangkat min setengah dalam kurung 60 dikurang 55 per 5 tutup kurung pangkat 2. Maka kita lanjutkan 1 per 12,53 dikali 2,72 pangkat min setengah. Karena 60 kurang 55 per 5 pangkat 2 sudah dengan hasil yang habis. Maka 1 per 12,53 dikali setiap dalam perpangkatan. Jika di pangkatnya adalah min, maka kita ubah dulu minnya. Maka 1 per 12,5 dikali 1 per, kita ubah dia menjadi positif, maka akar 2,27. Maka jawabannya 1 per 12,53 dikali 1 per hasil dari akar 2,27 ialah 0,6061. Maka F60 sama dengan 0,0798 hasil dari pembagian 1 per 12,53 dikali 0,6061 sama dengan 0,5. Itulah jawaban dari soal tersebut. Kesimpulan distribusi probabilitas normal. Distribusi probabilitas normal adalah distribusi kontinu yang berbentuk kurva lonceng atau bell-shaped kurva dan simetris terhadap rata-rata. Dalam distribusi ini, nilai rata-rata atau mean, median, dan modus adalah sama, dan data tersebar secara seimbang di kedua sisi. Sebagian besar data berada dekat dengan rata-rata, sedangkan data yang ekstrim lebih jarang terjadi. Distribusi normal mengikuti pola 65 sampai 95 sampai 99,7 rule, di mana sekitar 68% data berada dalam satu standar deviasi dari rata-rata, 95% dalam dua standar deviasi, dan 99,7% dalam 3 standar deviasi. Untuk menganalisis nilai individu dalam distribusi ini digunakan Z-score yang mengukur sebagian jauh suatu nilai dari rata-rata dalam satuan standar deviasi. Fungsi distribusi normal secara matematis dinyatakan dalam rumus Fx sama dengan 1 per delta akar 2 Pi dikali E pangkat negatif setengah dikali dalam kurung X minus mu dibagi delta tutup kurung pangkat 2.
Memahami distribusi normal sangat penting karena banyak fenomena alami dan sosial, seperti tinggi badan, berat badan, nilai ujian, waktu produksi, sehingga variasi dalam proses industri mengikuti pola distribusi ini. Distribusi normal juga menjadi dasar dan berbagai teknik analisis statistik, seperti pengujian hipotesis, estimasi premater, kontrol kualitas dan prediksi dalam penelitian maupun dunia kerja. Dengan memahami distribusi normal, kita dapat 1. Menginterpretasikan data dengan lebih akurat, 2. Mengambil keputusan berbasis probabilitas, 3. Memprediksi kejadian di masa depan, 4. Meningkatkan validasi penelitian dan analisis statistik. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas kerjasama